Bayangkan ini. Anda adalah seseorang yang selalu aktif, penuh semangat, dan menikmati hidup. Setiap pagi, Anda bangun dengan energi, siap menghadapi tantangan hari itu. Namun seiring waktu berjalan dan usia bertambah, perlahan Anda mulai merasakan perubahan yang tak terelakkan. Anda seorang pria aktif, penuh energi, tapi memasuki usia 50-an, semuanya berubah. Aktivitas yang dulu terasa ringan, kini mulai terasa berat. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, stamina menurun, dan Anda mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan diriku? Anda bangun pagi sudah lelah, naik tangga terasa berat, dan vitalitas menurun drastis. Bahkan, rutinitas sederhana seperti berjalan kaki atau berolahraga ringan pun terasa seperti beban besar. Inilah yang dialami banyak pria, termasuk teman saya, Budi. Ia adalah contoh nyata dari perubahan yang sering terjadi tanpa disadari. Dulu bugar, kini Budi kelelahan setiap hari. Ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri, tak lagi mampu melakukan hal-hal yang dulu ia sukai. Ia mencoba tidur lebih awal, minum kopi, bahkan jamu, semua gagal. Setiap usaha yang ia lakukan untuk mengembalikan energinya selalu berujung kekecewaan. Suatu hari, Budi membaca artikel kelelahan sering disebabkan kekurangan zat besi. Ia mulai berpikir, mungkin inilah jawabannya. Tanpa konsultasi dokter, ia membeli suplemen zat besi dosis tinggi. Ia yakin, dengan menambah zat besi, tubuhnya akan kembali bertenaga. Logikanya, lebih banyak zat besi, energi kembali. Ia menaruh harapan besar pada suplemen itu, berharap bisa kembali seperti dulu. Tapi setelah berminggu-minggu, kondisinya justru memburuk. Alih-alih membaik, tubuhnya semakin lemah dan mudah sakit. Kelelahan makin parah, vitalitas menurun, otot melemah. Setiap hari terasa lebih berat, dan ia mulai kehilangan harapan. Kepercayaan diri hancur, Budi merasa seperti pria tua yang rapuh. Ia mulai menarik diri dari keluarga dan teman-teman, merasa malu dengan kondisinya. Ia putus asa, solusi yang ia harapkan justru memperburuk keadaan. Setiap hari, ia bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Tubuhnya diam-diam mengalami keracunan mineral. Zat besi berlebih menumpuk dan mulai merusak organ-organ penting tanpa ia sadari. Suplemen yang ia minum bukan obat, melainkan racun yang menyamar. Apa yang ia kira sebagai solusi, ternyata menjadi sumber masalah baru. Budi terjebak dalam lingkaran setan, makin berusaha sehat, makin sakit. Ia mencoba berbagai cara, tapi tak ada yang berhasil. Ia tak sadar, kelebihan zat besi merusak organ vitalnya. Hati, jantung, dan ginjalnya mulai terancam, dan gejala-gejala baru bermunculan. Kisah Budi adalah peringatan solusi logis kadang justru berbahaya. Tidak semua yang terlihat sederhana benar-benar aman untuk dilakukan sendiri. Jangan pernah menebak-nebak soal kesehatan Anda. Selalu konsultasikan dengan tenaga medis sebelum mengambil keputusan penting. Karena kesehatan adalah investasi terbesar dalam hidup Anda. Banyak yang percaya usia 50-an adalah awal dari akhir. Mereka merasa bahwa ini adalah masa di mana hidup mulai melambat dan kesempatan mulai berkurang. Energi menurun, gairah meredup, kekuatan fisik melemah, semua dianggap wajar. Tapi itu mitos. Kenyataannya, banyak orang yang tetap aktif dan produktif di usia ini. Kelelahan dan penurunan vitalitas bukan takdir penuaan, melainkan sinyal tubuh. Tubuh kita memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Mengabaikan sinyal ini sama saja seperti menutup lampu indikator mesin mobil. Kita harus mendengarkan dan merespons dengan bijak. Usia bukan penyebab utama, buktinya banyak pria 60-70 tahun tetap bugar. Mereka menjaga kesehatan dengan olahraga dan pola makan yang baik. Seringkali, masalahnya adalah ketidakseimbangan mineral, khususnya kelebihan zat besi. Zat besi yang berlebihan bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Usia 50-an adalah panggilan untuk lebih cerdas, bukan pasrah. Ini adalah waktu untuk belajar lebih banyak tentang tubuh kita dan bagaimana merawatnya. Cari tahu akar masalah, jangan hanya menyalahkan usia. Konsultasikan dengan dokter dan lakukan tes yang diperlukan. Kelelahan Anda bisa jadi karena tubuh melawan zat yang berlebih, bukan sekadar menua. Ini adalah tanda bahwa tubuh Anda membutuhkan perhatian khusus. Ironisnya, zat besi yang dianggap penambah energi justru bisa jadi penyebabnya. Terlalu banyak zat besi bisa merusak kesehatan Anda. Saatnya membongkar mitos, vitalitas bisa kembali jika tahu penyebabnya. Dengan penanganan yang tepat, Anda bisa kembali merasa energik. Jangan pasrah pada angka usia, angka hanyalah angka. Yang penting adalah bagaimana kita merawat diri. Jadilah detektif bagi tubuh Anda sendiri. Pelajari apa yang dibutuhkan tubuh Anda, dan buat perubahan yang diperlukan untuk hidup lebih sehat.
Zat besi penting untuk tubuh, tapi kelebihan bisa berbahaya. Zat besi membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh dan mendukung fungsi otot serta otak. Namun, terlalu banyak zat besi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Banyak orang seperti Budi mengira lelah berarti kekurangan zat besi. Mereka merasa lelah dan lesu, dan langsung berpikir bahwa mereka membutuhkan lebih banyak zat besi. Mereka buru-buru minum suplemen, padahal tubuh sulit membuang kelebihan zat besi. Suplemen ini seringkali diambil tanpa konsultasi dengan dokter, yang bisa berakibat fatal. Tidak seperti vitamin yang larut air, zat besi menumpuk di tubuh. Vitamin larut air seperti vitamin C dan B kompleks mudah dikeluarkan melalui urin, tetapi zat besi tidak. Bayangkan tubuh Anda seperti gudang barang masuk terus, tapi pintu keluar kecil. Gudang ini terus menerima zat besi, tetapi hanya sedikit yang bisa dikeluarkan. Jika terus menambah zat besi, gudang penuh dan mulai merusak struktur. Ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh Anda. Kelebihan zat besi disimpan di organ vital hati, pankreas, jantung. Organ-organ ini bisa mengalami kerusakan serius akibat penumpukan zat besi. Anda berharap lebih bugar, tapi justru makin lelah dan vitalitas menurun. Alih-alih merasa lebih baik, Anda mungkin merasa lebih buruk. Kelebihan zat besi merusak tubuh secara perlahan. Ini bisa menyebabkan kondisi kronis yang sulit diobati. Paradoksnya, suplemen yang Anda anggap solusi justru jadi sumber masalah. Suplemen ini bisa menjadi racun jika tidak digunakan dengan benar. Dalam nutrisi, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Keseimbangan adalah kunci untuk kesehatan yang optimal. Kadang, lebih banyak justru berbahaya. Terlalu banyak zat besi bisa menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Tubuh butuh keseimbangan, bukan kelebihan. Keseimbangan nutrisi membantu tubuh berfungsi dengan baik. Jangan padamkan api dengan bensin. Menambah zat besi tanpa panduan bisa seperti menambah bahan bakar ke api. Pelajari kebutuhan tubuh Anda sebelum menambah suplemen. Konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter. Bijaklah dalam memilih apa yang Anda konsumsi. Pilihan yang tepat bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Bagaimana kelebihan zat besi merusak vitalitas pria? Zat besi berlebih memicu stres oksidatif, karat di dalam sel Anda. Dua area paling rentan, kelenjar pituitari, pengatur hormon, dan sel Leydig di testis, penghasil testosteron. Zat besi merusak sinyal hormon dan pabrik testosteron. Hasilnya, produksi testosteron anjlok, muncul hipogonadisme. Testosteron rendah berarti energi, mood, otot, dan kepercayaan diri menurun. Suplemen zat besi yang Anda minum justru menghancurkan vitalitas dari dalam. Bukan hanya soal gairah, tapi seluruh kualitas hidup pria. Kelebihan zat besi adalah musuh tersembunyi kejantanan. Untuk membuktikan kondisi ini bisa diatasi, mari dengar kisah Agung, mantan atlet. Di usia 50-an, Agung merasa lemas dan performa menurun. Ia curiga kekurangan zat besi, tapi memilih tes darah dulu. Hasilnya, zat besi dan ferritin sangat tinggi. Diagnosis kelebihan zat besi. Dokter menyarankan terapi flebotomi, donor darah rutin untuk menurunkan zat besi. Agung berhenti konsumsi suplemen zat besi, lebih selektif soal makanan. Perlahan, energinya kembali, otot pulih, vitalitas bangkit. Kuncinya, bukan menambah, tapi mengurangi yang berlebih. Agung membuktikan, pemulihan mungkin jika tahu akar masalah. Jangan asal minum suplemen, cek dulu kebutuhan tubuh Anda. Tindakan sederhana bisa membawa perubahan besar. Dengarkan tubuh Anda, konsultasikan ke dokter. Pemulihan dimulai dari keputusan cerdas. Selain donor darah, ada cara alami mengelola zat besi teh hijau. Teh hijau kaya tanin, yang mengikat zat besi di usus dan mengurangi penyerapannya. Minum 1-2 cangkir teh hijau setelah makan, bisa membantu mencegah penumpukan zat besi. Ini strategi sederhana, terutama bagi pria di atas 50. Tapi jika Anda kekurangan zat besi, hindari teh saat makan. Bagi yang berisiko kelebihan zat besi, teh hijau adalah ritual cerdas, nikmat, mudah, dan alami untuk menjaga keseimbangan mineral. Jadikan teh hijau bagian dari gaya hidup Setengji. Sumber zat besi tersembunyi? Multivitamin. Banyak multivitamin mengandung zat besi, padahal pria di atas 50 tak membutuhkannya. Tambahan zat besi harian bisa menumpuk dan berbahaya. Solusi, cek label multivitamin Anda. Jika mengandung zat besi dan Anda tak kekurangan, ganti dengan yang bebas zat besi. Pilih suplemen sesuai kebutuhan usia dan jenis kelamin. Jangan asal konsumsi,
Jadilah konsumen cerdas. Lindungi diri dari bahaya kelebihan zat besi dengan langkah sederhana ini. Kesehatan Anda dimulai dari pilihan kecil yang tepat. Setelah tahu risikonya, jangan panik atau asal berhenti konsumsi. Langkah pertama, tes darah, bukan menebak-nebak. Gejala kelelahan bisa disebabkan banyak hal, bukan hanya zat besi. Minta panel tes zat besi lengkap, serum iron, ferritin, dan transferrin saturation. Hanya data objektif yang bisa jadi dasar keputusan. Jika kekurangan, suplemen di bawah pengawasan dokter. Jika kelebihan, hindari suplemen dan terapkan strategi penurunan. Jangan pernah menebak, uji, jangan menduga. Kesehatan terpercaya sedokter Farukan dan Jing Shri. Konsultasikan hasil tes dengan dokter Anda. Kini Anda tahu, kelelahan di usia 50-an bisa jadi akibat kelebihan zat besi. Solusinya tes darah, ganti multivitamin ke formula bebas zat besi, manfaatkan teh hijau. Tapi zat besi hanya satu bagian dari puzzle. Banyak pria tergoda solusi instan pil hormon dan vitamin dosis tinggi. Padahal, solusi cepat ini bisa membawa risiko lebih besar. Di bagian berikutnya, kita akan bongkar bahaya pil hormon instan dan vitamin D dosis super. Teman saya, Andi, 52 tahun, seorang pengusaha sukses yang selama ini dikenal penuh semangat, tiba-tiba merasa kehilangan energi dan keharmonisan rumah tangga. Ia mulai sering murung, mudah lelah, dan hubungannya dengan keluarga pun terasa renggang. Di gym, seorang teman menyarankan DHEA dosis tinggi. Katanya aman, cuma suplemen biasa. Banyak yang pakai untuk meningkatkan vitalitas. Andi pun tergoda, tanpa pikir panjang dan tanpa konsultasi dokter, ia mulai mengonsumsi suplemen itu setiap hari. Awalnya luar biasa, energi naik, percaya diri membuncah, Andi merasa seperti kembali muda. Ia mulai berolahraga lebih rajin dan merasa hidupnya berubah. Tapi hanya sebentar. Efek samping mulai muncul, jerawat parah bermunculan di wajah dan punggungnya, kecemasan meningkat, tidur terganggu, dan ia jadi mudah marah tanpa sebab. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Istrinya pun mulai khawatir, mengatakan bahwa Andi berubah jadi orang lain, lebih sensitif dan emosional. Puncaknya, organ vitalnya justru mati rasa. Sensitivitas menurun drastis, membuat Andi semakin panik dan kehilangan kepercayaan diri. Dalam kepanikan, Andi langsung berhenti. Tapi tubuhnya sudah kacau. Butuh berbulan-bulan untuk pulih dan menata ulang kesehatannya. Jalan pintas yang ia pilih berubah jadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bermain hormon tanpa pengawasan medis adalah pertaruhan besar yang bisa berujung fatal. Tubuh kita punya sistem keseimbangan presisi, masukkan hormon sembarangan, sistem bisa rusak total dan sulit diperbaiki. Bukan vitalitas yang didapat, tapi justru kekacauan dan penyesalan. Banyak pria mengalami hal serupa diam-diam, malu mengaku dan takut dicap lemah. Kisah Andi adalah pelajaran mahal. Solusi instan sering berujung masalah baru. Jangan ulangi kesalahannya. Pikirkan matang-matang sebelum bertindak. Kesehatan sejati tak bisa dibeli dengan pil ajaib atau jalan pintas. Pilih jalan yang benar, bukan yang cepat. Perubahan kecil dan konsisten jauh lebih aman dan bermanfaat. Tubuh Anda butuh perhatian, bukan eksperimen berisiko. Rawatlah dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Konsultasikan setiap langkah pada ahlinya. Jangan ragu bertanya dan mencari informasi yang benar. Jangan biarkan keinginan instan menghancurkan masa depan Anda dan orang-orang tercinta. Belajar dari Andi, jangan jadi korban berikutnya. Pilih kesehatan yang bijak untuk hidup yang lebih baik. Ada mitos, testosteron rendah. Langsung saja konsumsi pil hormon atau DHEA dosis tinggi. Ini seperti menutup lampu peringatan oli mobil dengan lakban. Masalah tak selesai, hanya disembunyikan. Testosteron rendah itu gejala, bukan akar masalah. DHEA adalah prohormon, bisa berubah jadi testosteron atau estrogen, tergantung tubuh Anda. Lemak di dada, mood labil, gairah turun. Hormon sintetis juga bisa mematikan produksi alami tubuh, jadi sepenuhnya bergantung pada suplemen. Saat berhenti, tubuh crash, testosteron anjlok, vitalitas hilang. Lingkaran setan ketergantungan dimulai. Solusi instan justru memperparah. Yang benar cari tahu penyebab testosteron rendah. Perbaiki dari dalam. Jangan tambal sulam dengan pil berbahaya. Tubuh butuh solusi cerdas, bukan jalan pintas. Tubuh Anda seperti orkestra harmonis. Hormon bekerja seimbang. Masukkan hormon sintetis dosis tinggi seperti pemain drum metal di tengah simfoni kekacauan. Sistem umpan balik tubuh jadi kacau, produksi alami berhenti.
Efeknya jerawat, kecemasan, mati rasa, bahkan masalah jangka panjang seperti risiko prostat dan penyakit jantung. Tubuh jadi bergantung, kehilangan kemampuan mengatur diri, memperbaiki kerusakan jauh lebih sulit daripada mencegah. Jangan rusak simpati tubuh supaya ini stay simen, petgang legocawan. Lupakan pil hormon instan yang sering menjanjikan hasil cepat, tapi penuh risiko dan efek samping. Kunci vitalitas sejati adalah tidur berkualitas dan pemilihan herbal yang tepat. Tidur adalah fondasi utama kesehatan pria, bukan sekadar rutinitas. Tanpa tidur cukup, tubuh Anda tidak mampu memproduksi testosteron optimal, sehingga energi dan mood pun menurun drastis. Pria yang tidur hanya 5 jam semalam, kadar testosteronnya setara pria 10-15 tahun lebih tua. Ini bukan sekadar angka, tapi dampak nyata pada vitalitas. Prioritaskan 7-8 jam tidur berkualitas setiap malam untuk menjaga hormon tetap seimbang dan tubuh tetap bugar. Matikan gadget 1 jam sebelum tidur. Buat kamar gelap dan sejuk agar tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Pilar kedua adalah fenugreek, kelabat ekstrak terstandarisasi yang kaya saponin glikosida dan telah digunakan selama berabad-abad untuk kesehatan pria. Fenugreek membantu menghambat enzim yang mengubah testosteron menjadi estrogen dan DHT, sehingga menjaga kadar testosteron aktif lebih lama dalam tubuh. Bukan pil testosteron sintetis, tapi mendukung produksi alami tubuh secara aman dan alami. Dosis efektif yang direkomendasikan adalah 500-600 mg ekstrak fenugreek per hari, mudah dikonsumsi dan aman untuk penggunaan jangka panjang. Gabungkan tidur berkualitas dan fenugreek untuk vitalitas alami, stamina meningkat, dan tanpa efek samping berbahaya. Jangan berharap keajaiban semalam, fokuslah pada konsistensi dan perubahan gaya hidup sehat untuk hasil jangka panjang. Tubuh Anda akan berterima kasih dengan energi, semangat, dan kepercayaan diri yang meningkat. Bangun vitalitas dari dalam, bukan dari botol kimia, dan rasakan perubahan nyata dalam hidup Anda. Inilah strategi cerdas, alami, dan aman untuk masa depan yang lebih sehat dan penuh vitalitas. Pak Budi, 55 tahun, manajer pemasaran, kehilangan energi dan gairah hidup. Hampir tergoda suplemen instan, tapi memilih jalur alami setelah edukasi. Ia perbaiki tidur, matikan perangkat jam 9 malam, baca buku, kamar gelap dan sejuk. 2 minggu, ia mulai segar dan berenergi. Lalu, konsumsi fenugreek 600 mg tiap pagi, rutin jalan kaki 30 menit sore. Tak berharap keajaiban, tapi konsisten. 3 bulan, energinya pulih, fokus meningkat, keharmonisan rumah tangga membaik. Ia kembali jadi dirinya sendiri, sehat, percaya diri, bahagia. Bukan pil ajaib, tapi disiplin dan kesabaran. Bukti, solusi alami dan konsisten adalah kunci vitalitas sejati. Vitamin D jadi tren sejak pandemi. Banyak konsumsi dosis super tinggi demi vitalitas. Mitos, makin tinggi dosis, makin sehat dan bertenaga. Faktanya, niat baik bisa jadi racun. Rian, eksekutif muda, minum 10.000 IU vitamin D tiap hari tanpa cek darah. Awalnya tak terasa, lalu muncul mual, haus berlebihan, pusing, lemas. Tes darah hiperkalsemia, keracunan vitamin D. Dokter langsung hentikan suplemen. Vitamin D penting, tapi kelebihan menumpuk di tubuh, bisa toksik. Gejala awal mual, sering buang air kecil, pusing. Dosis super bukan solusi vitalitas. Ada cara lebih aman dan efektif. Jangan percaya mitos, lebih banyak lebih baik. Optimalkan vitamin D dengan cerdas, bukan berlebihan. Kelebihan vitamin D tak hanya bikin mual, ada bahaya tersembunyi, kalsifikasi. Vitamin D tinggi serap kalsium berlebihan. Tanpa vitamin K2, kalsium mengendap di pembuluh darah. Akibatnya, pembuluh darah mengeras, risiko serangan jantung dan stroke naik drastis. Aliran darah ke organ vital terganggu, fungsi ereksi menurun. Anda ingin vitalitas, malah merusak dari akar. Tubuh butuh sinergi nutrisi, bukan satu suplemen saja. Kelebihan vitamin D tanpa K2 adalah resep bencana. Pahami sistem tubuh sebelum konsumsi suplemen. Maksimalkan vitamin D dengan formula emas D3, K2, dan pernapasan diafragma. Dosis harian 1.000-2.000 IU D3 cukup, kecuali dokter sarankan lebih. Selalu pasangkan dengan K2, 100 mg per 1 IU D3. Kombinasi ini arahkan kalsium ke tulang, bukan pembuluh darah. Tambahkan pernapasan diafragma, tarik napas dalam lewat hidung, tahan hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan 5-10 menit, aktifkan saraf vagus, turunkan strain aliran darah. Seorang eksekutif rutin lakukan ini.
vitalitasnya pulih tanpa pil aneh. Keseimbangan nutrisi dan teknik sederhana jauh lebih ampuh dari solusi instan.